Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang terbaru dan tak kalah menarik dan tentunya pasti seru. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Satu hari setelah putusan MK tahun 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum. Dia tanya dengan alasan keberlanjutan, menjaga proyek-proyek segala macam, bagaimana dengan amandemen dan 3 periode. Satu hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran 3 periode. Jadi ini dimulai dari pikiran, lalu diikuti oleh tindakan. Itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini. Hilangnya moralitas, etika dan nilai-nilai. Kalau kita mau lihat, jelas bahwa itu dimulai oleh Pak Jokowi. Muncul pada sebelum bulan Desember, lalu ditanggapi oleh Pak Jokowi pada bulan Desember tanggal 19. Ya, kalau saya sebentar saya cari ini datanya. Tadi sudah ada kok malah hilang lagi. Ini 19 Desember Pak Jokowi mengatakan bahwa orang yang mengusulkan 3 periode itu menampar mukanya. Oke? Sudah muncul itu, dimunculkan oleh beberapa orang isu 3 periode. Lalu kabar itu menghilang karena kita masuk pandemi, muncul lagi tahun 2021. Keinginan 3 periode, keinginan terus berkuasa itu. Ya, ini bisa dilihat pada tayangan YouTube Sekretariat Presiden tanggal 15 Maret 2021. Lalu muncul lagi pada tahun 2022, dimulai oleh Caimin pada waktu itu. Ya. Dibantah lagi tanggal 4 Maret. Lalu pada tanggal berapa ini? Pada tahun yang sama, ya bulan itu juga Pak Jokowi mengatakan usulan 3 periode itu sebagai bagian dari demokrasi. Itu kita ingat terus itu. Lalu dari situ karena kerasnya penolakan muncullah yang namanya penundaan pemilu. Muncullah yang namanya perpanjangan masa jabatan. Disitulah mulai negara ini masuk bukan lagi menjadi negara hukum, tetapi menjadi negara kekuasaan. Semua orang takut pada kekuasaan. Karena apa? Karena banyak persoalan yang dihadapi oleh elit-elit politik, yang dihadapi oleh banyak pihak yang ada di dalam pemerintahan. Satu. Yang kedua apa? Ada keinginan juga mengambil manfaat, jalan pintas, keuntungan ekonomi, akses kekuasaan dan sebagainya. Maka tidak heran kemudian 1,5 tahun sebelum pemilu Pak Jokowi memulai skenarionya. Apa? Dimulai dari mana? Pembentukan KIB. Meminta yang namanya PKB gabung dengan Gerindra. Banyak isu soal penjagalan Anies Baswedan muncul itu. Dan itu berterusan kemudian berjalin ketika kemudian muncul yang namanya keputusan MK 90. Jadi ini masalah sudah dari hulu, Pak. Dari ujungnya sudah bermasalah. Makanya kalau ketika tadi tiba-tiba ada partai-partai dipaksa oleh KPU pusat supaya lolos verifikasi, ya itulah tindakan dalam rangka melaksanakan pikiran itu. Lalu kemudian terjadi putusan MK. Silakan berdebat bahwa itu final and binding. Tapi kita tidak bisa melaksanakan hukum dengan melanggar hukum, Pak. Salah itu. Dari mana rumusnya? Kalau kemarin yang mendaftar bukan hanya Gibran, bagaimana menghadapinya, Pak? Kalau tiba-tiba ada calon-calon lain yang muncul mendaftar, gimana? Dalah kan. Jadi jangan dilegitimasi. Kita menafikan moral, etika, dan nilai-nilai di sana. Siapa juga yang mau legitimasi? Lalu apa yang terjadi? Memasuki pemilu. Kita melihat sampai bulan Desember itu yang namanya elektabilitas Prabowo Gibran. Itu mandek di angka 38% paling tinggi. Oke. Mulailah bansos ini menggila. Maksud menggila.
mulailah Presiden rajin turun ke Bansos. lapangan. Mulailah ASN, PJ, kepala daerah mulai melakukan mobilisasi. Mulailah kepala desa dilibatkan. Mulailah instrumen-instrumen kekuasaan bekerja. Lalu pada bulan Januari itu baru 43, paling tinggi 46%. Menjelang Februari mungkin sekitar 50, tapi belum melewati 51%. Disinilah kemudian terjadi eskalasi kerusakan. Karena apa? Karena kalaupun menang dengan 51%, 52%, kalau dia tidak sesuai dengan aturan putaran pertama itu menang di 50% plus 1 daerah dan di 20% kabupaten kota, nggak lolos itu. Itu yang membuat masifnya. Sekarang kemudian pertanyaan, kenapa bisa memenangkan sebegitu masif? Kalau mengikuti teori politik, teori pemilu, kejadian-kejadian empirik di belahan dunia manapun, hal seperti ini tidak pernah terjadi, Pak. Baru di sini. Ya, belum, silakan tunjukkan di mana itu ada. Itu terjadi. Kan kemudian ditanyakan, oh, toh di tempat-tempat di mana PDI Perjuangan menjadi kepala daerah tetap menang itu. Yo, ya iya, Pak. Apakah Anda ada di lapangan? Saya yakin tidak. Apakah Anda ada di pusaran yang terjadi di lapangan itu? Saya yakin tidak. Gak mungkin. Jadi saya kasih contoh aja. Caleg-caleg kita pun banyak diancam. Lu kalau nggak mau diganggu, presiden ke sana. Jangan kampanyekan. Kepala daerah juga begitu. Makanya suara PDI Perjuangan ya itu turun cuma Ini apa? berapa? Apaan ini? 18 Ini kursi. Itu pun adalah mereka-mereka yang tidak menyesatkan tahu opini. bahwa guyuran yang namanya money politik itu luar biasa gilanya. Mereka tidak siap. Ya, kalau memang Ganjar dan PD Perjuangan tidak disukai, ini hampir semua daerah dan provinsi suara kita meningkat, Pak. Bahkan di provinsi-provinsi yang kita kalah telak, bahkan di provinsi yang kita nggak punya kursi, di Aceh kita dapat kursi, di Sumatera Barat kita dapat kursi. Jadi tidak inline antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Lalu apakah semua pemilih Pak Prabowo Gibran adalah hasil kecurangan? Ya tidak. Nggak mungkin. Banyak yang memilih Pak Prabowo dan Gibran karena memang suka ke sana dengan berbagai alasan. Tetapi apakah untuk mencapai 58% suara itu dan menang di seluruh provinsi kecuali 2 provinsi, tidak mungkin tidak ada kekuatan yang luar biasa, Pak. Omong kosong gitu. Oke, itu dari sisi itu. Jadi kalau soal MK, kita hanya berharap bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa negara ini ada di persimpangan antara negara hukum dengan negara kekuasaan. Kalau dulu mafia-mafia bisa dikendalikan penguasa, sekarang mungkin penguasanya adalah mafia. Mau kepada siapa lagi kita berharap? Karena pada akhirnya yang bisa memenangkan kontestasi, yang menguasai anggaran negara, yang mempunyai jejaring menggerakkan kekuasaan, yang bisa memobilisasi konglomerat. Di luar itu tidak bisa, Pak. Apakah itu yang mau kita wariskan sama negara, sama anak cucu kita? Karena kemarin 3 pasang calon itu tidak berada pada level playing field yang sama. Karena faktor kekuasaan. Itulah. Kemudian kita ribut soal bansos. Bansos itu ekonometrinya sudah diceritakan di Mahkamah Konstitusi, ada pengaruhnya. Semua studi-studi ilmu politik, ilmu pemilu juga mengatakan itu ada pengaruhnya. Mengapa tidak? Orang-orang kita di Bali ya sudah, yang penting saya dapat sembako. Kalau partai saya tetap PDI Perjuangan. Karena nanti kalau nggak pilih, kalau pilih di luar 02, nanti sembakonya dihentikan. Dan itu menteri-menteri. Teori ekonomi itu masih diuji. Ya terserah lah, itu kan disampaikan soal Anda terima atau enggak atau diuji, soal lain. Kan Tapi saya ingin sampaikan realitanya, Pak.
Saya bentar Mas. Tapi teori gentong babi terbukti Oh di iya, banyak negara. terserah. Tapi saya mau kasihkan begini. Selama 2 tahun terakhir, jumlah orang Indonesia yang punya simpanan di bank 100 juta ke bawah itu menyusut 80%, Pak. Hah? Orang yang punya simpanan 100 miliar ke atas itu bertambah terus. Nih, Artinya aduh. apa? Masyarakat ini dalam kondisi kesulitan, Pak. Setiap kenaikan harga barang-barang pokok itu langsung berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Jadi kalau ketika kemudian ada bansos diberikan, ya pasti berpengaruh dong. Makanya money politik gila-gilaan karena di bawah memang tidak ada uang. Ini kerusakan yang luar biasa. Dan kalau kita runut, apakah pernah ditetapkan yang namanya El Nino itu sebagai bencana nasional? Kan enggak. Jalan ya. Coba kita lihat, Aduh, ya Allah. apakah penyaluran kemarin dengan data-data yang benar atau tidak? Ini kan perlu kita persoalkan. Lalu kita cek lagi. Setahu saya, penyampaian bansos itu anggarannya hanya one way trip. Jadi kalau orang yang tidak ditemukan, itu barang tidak dibawa pulang. Dibagi ke siapa aja. Yang ngatur bansos ini banyak. Undang-undang, kepres, perpres. Ini ada 8 apa 9 aturan yang rigid gitu loh. Tetapi kemarin coba lihat. Tiba-tiba PJ Gubernur Jakarta membagi bansos dengan baju warna pasangan calon tertentu. Aduh, ini kalau Ini kan gila. tidak ada sengaja guys. Oke, mohon ASN maaf. berjoget-joget di satu lapangan seluruhnya dengan gimmick jingle Parah, paslon tertentu. Lebih ke Gimana dong? Ada di Jawa Barat, katakanlah di Bogor. Bang, itu ada 2 versi, Bang. Bentar dulu. Ada di Bogor, Jingle tadi ada Anda 2 mengatakan versi. Anda sudah terakhir. Terakhir dong, komitmen dong. Ini bahaya, anak muda pun udah gak pegang Jingle omongan. aja. Jingle ada Anda 2 pegang versi. omongan Anda. Ya, udah gak mau ngomong lagi. Saya udah capek nungguin. Ya, ini ketua KPU-nya masuk rumah sakit. Diancam. Ada operasi politik. Buat mereka-mereka yang kritis itu kemudian untuk kemudian tidak mendapatkan kursi DPR. Ini yang mau kita wariskan. Gimana kita ini? Kita nggak peduli lah itu. Yang namanya, oke yang menang Pak Gibran dan Pak Prabowo, silakan. Tapi kita tidak mau masalah ini terulang lagi di masa depan. Janganlah. Ini kan pembelajaran penting buat kita. Pelaksana pemilu, KPU, berkali-kali dapat sanksi peringatan dan terakhir nggak dipecat-pecat juga kan. Bagaimana kita ini? Oke. Bawaslu, kita tahu mereka cuma melihat. Ya kalau sudah yang bermain adalah yang punya kekuasaan, mereka mundur. Di Pulau Jawa itu membagikan uang, dipelototin diam saja. Sepanjang di situ calon tertentu yang akan mendapat suara, pileknya silakan. Banyak faktanya. Jadi sudahlah kita bersilat lidah. Kalau saya juga tidak terpikir untuk bicara ini itu. Tapi saya juga mau bilang, asas itu penting dibahas oleh MK. Jadi tidak cukup hanya normatifnya saja. Asas ini benar nggak jalan. Karena kalau ini kita mau kalkulator-kalkulator Ya, emang lagi kalkulator. seperti yang diinginkan pengacara-pengacara kalkulator, flamboyan itu ya. Rusak bangsa ini, mundur 2-3 Oke, rusak. langkah ke belakang, Pak. Kita harus mengatakan kemarin kita tidak baik-baik saja. Siapa yang salah? Mungkin kita semua. Jangan hanya menyalahkan Pak Jokowi, silakan. Ya, kita semua mari kita refleksi. Karena sangat tidak masuk akal, Pak. Sangat berbahaya untuk republik ini. Itu yang kita pentingkan. Jadi kita akan lihat kemana ini MK akan melangkah. Dan mudah-mudahan nanti itu untuk menjadi bahan perbaikan. Mungkin melalui hak angket. Karena saya ingin juga Bawaslu itu mandiri dan independen. Bukan jadi kelas 2 di bawah KPU. Kemarin saya tidak bisa dapat C1 dari KPU. Saya mintanya sama Bawaslu. Tapi mereka tidak melakukan rekapitulasi. Kita hanya tergantung nama situng apa itu, si rekap yang sinting itu.
Yang kalau dimasukin nomor ganjil, berhenti itu barang. Makanya perhitungan di tingkat desa itu pada berantakan dan dihentikan pada waktu kecamatan. Tapi nomor genap lancar jaya. Itu yang saya alami di dapil saya. Jadi ini banyak perbaikan yang kita lakukan. Kalau mau menyalahkan ya nanti kita kembali lagi dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi ya walaupun semuanya berasal dari Pak Jokowi kan. Dan harusnya dia bertanggung jawab sebagai kepala negara. Tapi kita berharap Pak Jokowi di akhir pemerintahanmu sisakan yang terbaik. Sisakan sedikit kebaikan. Jangan biarkan bangsa ini melangkah ke arah yang salah. Nanti kita melegitimasikan abuse of power. Melegitimasikan yang namanya money politik. Melegitimasikan tidak adanya nilai etika, moral di dalam kehidupan kita berkebangsaan. Dalam politik kita. Kalau itu terjadi, tidak ada harapan untuk Indonesia yang lebih baik, apalagi Indonesia emas. Nah guys, tadi Bung Deddy Sitorus tidak ada harapan untuk Indonesia lebih baik, Indonesia emas. Kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Pokoknya kalau kita sih tidak bingung lagi sana, guys. Tidak bingung dan tidak heran. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Tetap jaga persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.